Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala ni'matil Islam, alhamdulillah ala ni'matil iman, wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita nikmat Islam iman, memberi kita nikmat sehat sempat, memberi kita berbagai macam hal di dalam kehidupan kita. Salah satu nikmat terbesar yang Allah taala berikan kepada kita adalah nikmatnya duduk bersama untuk selalu mengkaji perkara-perkara yang menjadi warisannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang diperjuangkan oleh Nabi dengan segenap jiwa, diperjuangkan oleh Nabi, diupayakan oleh Nabi dengan segala sesuatu yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umatnya, kita sebagai para penanti syafaatnya, kita yang ingin dekat sama Nabi, ingin diselamatkan oleh Nabi, sudah sepatutnya, sudah sepantasnya untuk mencari tahu tentang segala sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi. Kalau beliau mengatakan, salah satu perkataannya Nabi juga, beliau mengatakan innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman walakin warrathul ilm. Para nabi, para rasul tidak pernah sekalipun meninggalkan harta warisan untuk anak cucunya ataupun harta benda kepada umatnya, walakin warrathul ilm. Tapi yang diwariskan oleh Nabi adalah sebuah keilmuan, ilmu yang jadi jalan hidup, ilmu yang bukan cuma jadi pengetahuan semata, ilmu yang mampu menuntun kita menuju surganya Allah Ta'ala, ilmu yang akan memperbaiki hubungan kita antara manusia dan juga hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu yang berkaitan dengan ilmu ini, semuanya hakikatnya adalah warisan termahalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Rasul tidak pernah mewariskan, kalaupun jenengan melihat Mekah, Madinah dengan segala kemewahannya, dengan segala keindahannya, dengan segala kebagusannya, tapi ketahuilah itu bukan warisannya Nabi. Kita datang ke tempat itu, kita datang ke Mekah ataupun juga ke Madinah, apa yang kita tuju dari Mekah Madinah? Apa ndelok masjid sing apik, Bu? Jenengan kalau ke Mekah ke Madinah sing pengen didelok napa? Apa ya Ustazah? Sik tak mikir dhisik. Nggih. Apa tujuannya jenengan ke Mekah itu ngapain? Tujuannya jenengan ke Madinah itu ngapain? Dan mugi-mugi ditakdirkan ke sana semuanya. Amin. Kalau kita melihat Mekah, yang kita tuju adalah satu bangunan kecil di tengah-tengah Masjidil Haram. Kita berputar-putar 7 kali di area tersebut sambil terus menengadahkan tangan kita, bukan tujuannya untuk ndelok Ka'bah semata, bukan. Tapi karena Ka'bah ini adalah simbol dari rumahnya Allah Ta'ala, sehingga kita merasakan kita ini sedang bertamu di rumahnya Allah. Kita sedang dijamu sama Allah, kita sedang diundang sama Allah Ta'ala untuk ngapain? Untuk melakukan peribadatan. Jenengan tawaf yang dicari pahala, jenengan doa yang dicari pahala, jenengan sholat yang dicari pahala, yang dicari pahala. Dan segala sesuatu yang mendatangkan pahala itu nggak bisa kecuali landasannya ilmu. Jenengan budal umroh, budal haji, nggak belajar ilmunya umroh, nggak belajar ilmunya haji, yang salah dari ibadahnya kita justru malah lebih banyak ketimbang benernya. Potensi untuk dapat dosa lebih banyak
ketimbang potensi dapat pahala. Kenapa? Karena nggak ngerti ilmunya, karena nggak ngambil warisannya Nabi yang paling besar, karena nggak ngambil porsi dari sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jenengan ke Madinah, yang dituju apa dari Madinah? Yang dituju adalah sowan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang yang setiap adzan kita dengar namanya, seseorang yang kalau jenengan sholawat yang dipanggil juga namanya beliau. Enek sholawat manggil Nabi yang lainnya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Adam, Allahumma sholli ala Sayyidina Adam, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Nuh, Allahumma sholli ala Sayyidina Idris. Apa enggak boleh sholawat kepada nabi-nabi yang lain? Boleh. Tapi yang kita panggil Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa? Karena ini nabinya kita, karena ini rasulnya kita, ini yang ngajarin saya sholat, ini yang genahne saya hidup, ini yang ngajarin akhlak-akhlak yang baik kepada jenengan yang jenengan pelajari bertahun-tahun di dalam majelis ini. Semuanya adalah ilmunya Nabi, akhlaknya Nabi, pengetahuannya kita tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi segala sesuatu butuh ilmu, dan ilmu itu semuanya adalah warisannya Nabi. Jadi jangan istilahnya kalau misalkan orang dijelenterah nih harta yang lainnya atau warisan yang lainnya, warisan ilmunya Nabi itu nggak bisa dibeli dengan apapun. Warisan ilmunya Nabi itu nggak bisa dihargai dengan apapun. Jenengan mau nyari, kalau nggak diketemukan sama orang-orang ataupun tempat-tempat untuk kita ngaji dengan betul, maka kita nggak akan bisa mendapatkan itu semuanya. Ada orang yang nyari sampai ke negeri jauh, sampai ke tempat yang jauh, belum tentu dapat ilmu. Tapi kadang-kadang tempatnya ngaji itu dekat sama kita, tapi kitanya yang nggak didatengin di tempat tersebut. Ini menunjukkan apa? Mahalnya hidayah, mahalnya inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu menjadi pertanda seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Orang yang diinginkan sama Allah Ta'ala untuk jadi baik, bukan dibantu sholat, enggak, bukan dibantu puasa, enggak, bukan dibantu untuk banyak sedekah, enggak, yufaqihu fiddin, difahamkan caranya yang benar di dalam setiap ibadah. Dikasih hidayah untuk sholat, tapi bukan cuma sekedar sholat, diajarin, diketemukan orang yang ngajarin sholat sehingga sholatnya jadi benar, sehingga sholatnya benar-benar bisa jadi perantaranya dia menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikasih hidayah untuk melakukan puasa, bukan cuma sekedar banyaknya puasa, enggak, tapi diajarin caranya puasa yang benar, dikasih ngerti, dikasih ilmunya, ditunjukkan orang-orang yang bisa mengajarkan hal tersebut, sehingga puasanya ini jadi wasilahnya dia menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang ada sholat nggak benar, memangnya ada puasa nggak benar? Banyak, Bu, banyak. Sholat nggak benar atau bahkan hukumnya haram dan tidak sah. Kapan? Jenengan lagi menstruasi sholat, wis kadung neng Mekah, mosok nggak sholat, darahnya ngucur ini, lagi keluar darah menstruasi, sudah kadung di Mekah sana, sangune rukuh 5 kadungan, kadung sangu rukuh 5, gimana ini? Sudah nyampe sini masa saya nggak sholat? Benes, pokoknya diresiki, habis itu mandi, habis itu wudhu, baru ngono nang masjid. Padahal darahnya keluar terus. Sah napa mboten sholatnya? Dapat pahala apa dapat dosa? Kalau sudah haram itu berarti sudah pasti dosa. Puasa, memangnya ada puasa yang nggak benar? Banyak, Bu. Jenengan bodo-bodo poso diguyu pitik, Orang-orang lagi silaturahmi, habis sholat id, semuanya habis sholat id, turun sholat id, dijamu makan, dijamu minum. Maaf, saya lagi puasa. Katanya orang-orang ini piye wong iki? Mosok bodo-bodo poso. Bodo di sini bahasanya bodo berarti bodoh. Nah, jadi lebaran kok puasa. Lebaran berarti apa?
Ada banyak perkara-perkara yang setiap ibadah kita itu butuh ilmu. Karena ketika kita beribadah tanpa ilmu itu seperti kita membangun bangunan tapi di atas ini mauj, di atas ombak. Oke, jenengan naruh semen di atas ombak, kentir. Jenengan bawa pasir ditaruh di atas ombak, kentir. Bawa besi, kayu dan lain sebagainya ditaruh di atas ombak, kentir semuanya, Bu. Oke, makanya salah satu nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita adalah ketemunya kita dengan majelis-majelis keilmuan semacam ini. Diingat-ingat, disyukuri, diambil ilmunya, dijadikan ilmu ini, kita minta sama Allah Ta'ala dijadikan ilmu yang bermanfaat sehingga bisa jadi wasilahnya kita jadi hamba-hamba Allah Ta'ala yang semakin taat. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita masih di dalam kitab Risalatul Mu'awanah wal mudahara wal muwazarah liraqibina minal mu'minin fi suruki tariqil akhirah ila an qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin wa qala al-imam al-Ghazali nafa'allahu bih husnul khuluq hay'atun rasikhatun fin nafs tasduru anhal af'alul jamilah bisuhulah. Jadi kalau minggu-minggu yang lalu kita bahas tentang sabar dan pentingnya sabar dan lazimnya kita untuk punya modal sabar. Orang hidup itu ya harus sabar. Sekedar untuk hidup aja kita itu butuh sabar, Bu. Kita untuk hidup aja itu butuh kesabaran di dalamnya. Kenapa? Karena kalau orang nggak sabar, nggak kuat urip, nggak akan kuat dia untuk sekedar hidup aja dia nggak akan kuat. Makanya segala aktivitas kita itu membutuhkan sabar. Kalau Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dari minggu-minggu yang lalu ngajarin kita ada yang namanya sabar fit ta'ah, sabar di dalam ketaatan, dan itu adalah kategori sabar yang paling ringan. Sabarnya kita di dalam ketaatan itu adalah kesabaran yang paling ringan. Jenengan sabar untuk duduk di majelis ini dalam waktu mulai dari habis maghrib sampai nanti 8:30, butuh sabar napa mboten? Lek mboten sampun ngadeg kabeh niki. Kalau nggak sabar, Mas yo sebagian dilujur sikile, gitu, karo senden-senden, karo ketuk-ketuk, karo ngantuk-ngantuk. Ini berarti apa? Berarti yang kita duduk di sini aja untuk betah ada di sini itu butuh sabar. Dan itu juga mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar jenengan niki sing jilbab-jilbab coklat niki kan rutinan Yasin, gitu. Jadi istiqomahnya jenengan untuk rutin baca Yasin mingguan apa bulanan? Mingguan, setiap minggu datang keliling dari rumahnya ini, keliling ke rumahnya ini, sing betok sini, keliling. Nah ini apa? Sabar di dalam ketaatan, dan itu ada pahalanya. Sabar nalateni sholat jamaahan, sabar untuk dikiran, sabar untuk baca Al-Quran, semotone wis blereng-blereng, deloke wis ngeten-ngeten. Enggak apa-apa, Bu, disabari. Kenapa? Pendek, hidup ini pendek. Kalau jenengan yang umurnya 50-an tahun paling kurang sekian tahun lagi. Kalau yang 50-an tahun paling sekian. Itu pun belum tentu. Kayak saya sekarang umur saya 36 tahun. Enggak ngerti kapan selesainya waktu ini. Berarti apa? Butuh sabar di dalam perkara ketaatan kita kepada Allah Ta'ala. Sholat sing sabar sholat, poso sing sabar poso, nutup aurat yang sabar di dalam penutupan aurat. Dan semua itu, setiap ketaatan itu ketika kita sabar di dalamnya, yang dicari adalah ridhonya Allah Ta'ala. Bukan cuma sekedar ikut tren, bukan sekedar ikut-ikutan sama orang lain. Kita niat lillahi ta'ala, ya Allah nutup aurat, bismillah. Ya Allah sedekah, bismillah. Ya Allah salat jamaahan, bismillah. Ya Allah mugi-mugi istiqomah di dalam setiap ketaatan tersebut. Semuanya ada pahalanya. Setelah itu ada lagi ketaatnya, sabar yang kedua, yaitu as-sabru ala tarkil ma'asi. Sabar di dalam meninggalkan perkara-perkara maksiat. Dan ini nggak boleh. Jadi sabar untuk nggak melakukan nggak ikut arusnya orang-orang melakukan kemaksiatan. Enek wong ghibah, dhewe nggak melok ghibah. Ada orang melakukan hal-hal yang buruk,
kita nggak ikut-ikutan. Nah, itu kesabaran tingkat yang kedua. Lalu kesabaran yang ketiga, kemarin juga dibagi jadi dua. Ada kesabaran tentang perkara-perkara anil masaib, dari musibah-musibah yang datang kepada kita. Dan itu kategorinya dua. Ada yang datang langsung dari Allah Ta'ala, ada yang datang lewat perantara manusia. Ada yang langsung datang dari Allah Ta'ala kayak apa? Mautul ahibah, meninggalnya orang-orang terkasih kita. Kudu piye? Kudu sabar. Dan sabar dari musibah ini, Bu, harus belajar. Belajarnya lewat apa? Lewat dua sabar yang pertama itu tadi. Kenapa kok kita sabar di dalam ketaatan? Kenapa kok kita sabar untuk enggak bermaksiat? Agar ketika suatu hari terjadi hal-hal tak terduga kepada kita, kita juga dimampukan untuk sabar. Enggak ngeresuloh, enggak marah-marah, enggak menyalahkan takdir, enggak menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tahu persis, oh ini dari Allah Ta'ala. Ada pahala besar ketika saya bersabar tentang perkara tersebut. Jadi ada yang langsung dari Allah Ta'ala, ada yang lewat perantara manusia. Duit jenengan dicolong orang, enek wong utang ndak balik-balik, ada orang ngomongin kita di belakang dan lain sebagainya. Nah, ini kan sulit untuk nggak marah sama yang bersangkutan, itu kan sulit. Tapi ketika kita tahu di situ pun juga terletak pahala-pahala dari Allah Ta'ala. Ketika kita mampu nahan diri, ketika kita mampu untuk nggak nyalahkan orang tersebut, bahkan memaafkan yang bersangkutan tersebut, di situ juga ada pahala yang sangat besar. Nah, sekarang kita masuk di dalam as-sabru ar-rabi'ah, sabar yang terakhir, yang dikatakan orang-orang yang bisa sabar di dalam tiga perkara ini sudah masuk, mereka itu golongannya orang husnul khuluq, orang-orang yang punya akhlak indah. Dan Nabi Muhammad SAW dikatakan Allah Ta'ala memuji beliau, salah satu pujiannya Allah Ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya Muhammad, sungguh akhlakmu itu, kamu punya akhlak yang sangat-sangat luhur sekali. Maka dikatakan orang yang mampu bersabar tentang tiga perkara ini tadi, sabar di dalam ketaatan, sabar dari maksiat, sabar dari musibah, nah, mereka golongannya orang-orang yang akhlaknya itu indah, akhlaknya terpuji, akhlaknya dianggap sama Allah Ta'ala sebagai sebuah akhlak yang luhur, dan tidak ada sesuatu yang mampu menandingi ibadahnya orang yang berakhlak baik. Bahkan dikatakan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, ahabbukum ilayya wa aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahsanukum khuluqan. Katanya Nabi, orang yang paling aku cintai dan dia akan menjadi manusia-manusia paling dekat denganku nanti di hari akhirat, di hari kiamat, adalah ahsanukum khuluqan, yang akhlaknya paling baik. Sehingga gampang nesu, yang gak gampang tersulut emosi, yang gak gampang nyelatu orang, jadi dia dimampukan sama Allah Ta'ala sabar tentang tiga perkara ini, maka dia masuk di dalam golongan orang-orang yang baik akhlaknya. Dan Imam Ghazali juga mengatakan husnul khuluq hayatun rasikhatun fin nafs tasduru anhal af'alul jamilah bisuhula. Katanya Imam Ghazali, ketahuilah akhlak yang baik, akhlak yang baik itu adalah sesuatu yang menancap di dalam diri seseorang, yang akan mengeluarkan hay'ah al-jamilah bisuhula, yang akan mengeluarkan hal-hal baik setelahnya dengan cara yang gampang. Jadi istilahnya gini, akhlak yang baik itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan secara pura-pura, nggak ada. Bukan sesuatu yang dilakukan dengan keterpaksaan, tidak. Tapi satu bentuk yang diusahakan mulai dari perkara terkecil sampai membentuk menjadi sebuah kepribadian yang nempel di segala sesuatu yang ada di dalam anggota tubuh kita. Mata kita, misalkan, mata kita, Bu,
ketika kita mentahdibnya, ketika kita merawatnya untuk nggak pernah maksiat, nggak melihat sesuatu yang diharamkan sama Allah Ta'ala, nggak pernah merendahkan orang lain dengan mata kita dan lain sebagainya, maka mata ini dikatakan nanti akan dihadiahi sama Allah Ta'ala hal-hal yang indah secara gampang. Jadi dia mata yang indah akan diketemukan sama mata indah yang lainnya. Orang baik akan diketemukan sama Allah Ta'ala orang-orang baik yang lainnya. Dia kepribadian yang baik itu mendekat kepada kepribadian baik yang lainnya, sehingga dia akan dihadiahi sama Allah Ta'ala kenikmatan-kenikmatan duniawi sebelum nanti dapat kenikmatannya di akhirat nanti. Jadi itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan istilahnya dilakukan secara terpaksa, enggak, tapi bentuk di dalam diri seseorang dengan perjuangan yang panjang sekali, sehingga yang keluar dari diri orang tersebut adalah perkara-perkara yang indah. Warabi'uha, dan yang terakhir dikatakan as-sabru al-akhir, as-sabru anisyahawat. Sabar yang terakhir adalah sabar dari perkara-perkara yang kaitannya dengan syahwatnya manusia. Jadi pengendalian diri, pengendalian emosi, bahkan tentang sesuatu yang bukan haram, bukan makruh. Bukan haram, bukan makruh, tapi sesuatu yang diperbolehkan sama Allah Ta'ala, tapi kita bisa sabar tentang perkara tersebut. Nah, ini ada kemuliaan lain di situ. Jadi as-sabru 'ani syahwat wa hiya kullu ma tamilun nafs ilaihi min mubahatid dunya. Jadi sabar yang terakhir yang kita juga harus bermodal di dalamnya adalah pengendalian diri atau kesabaran diri dari segala sesuatu yang jiwa ini tamilu ilaih, yang jiwa kita itu tertarik dengan perkara-perkara tersebut, min mubahatid dunya, dari sesuatu yang diperbolehkan sama Allah Ta'ala untuk kita nikmati di dunia. Nah, maka di situ pun kita juga butuh pengendalian diri. Kalau katanya Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan Islamnya seseorang adalah ketika dia meninggalkan sesuatu yang tidak perlu baginya. Sesuatu yang tidak perlu bagi orang tersebut ditinggalkan. Nah, ini akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu, Bu, kalau kita nanya sama diri kita masing-masing, jenengan itu kalau saya tanya, butuh punya baju itu berapa? Butuh punya jilbab niku jenengan pinter kira-kira lho nggih. Koyoke 2 lusin misalnya. Kayaknya saya butuh baju itu 2 lusin. 2 lusin kayaknya saya baru buka lemari itu baru, oh saya punya baju ini. Kalau Nabi Muhammad SAW di dalam perkara-perkara mubah semacam itu, kan baju ini kan mubah, bahkan kalau yang dipakai nutup aurat, katanya Allah Ta'ala walibasut taqwa dzalika khair, baju ketakwaan itu adalah sesuatu yang paling baik untuk kalian kenakan. Di luar pakaian yang nempel di diri kita ada harus baju kita ini harus diliputi dengan baju takwa kepada Allah Ta'ala. Jadi istilahnya ketika kita pakai kerudung, bukan niatnya cuman sekedar ben matching iki karo kelambine, atau sing pantes benan didelok wong. Nah, aku waktunya kesini ya kudune pakainya baju kayak gini. Aku kesini harusnya pakai baju kayak gini. Aku pakai kesini harusnya pakai. Bukan cuma sekedar itu, tapi ada ketakwaan yang kita balutkan di dalam pakaian kita. Nah, liwalibasut taqwa dzalika, katanya Allah Ta'ala pakaian ketakwaan itu adalah pakaian yang terbaik. Nah, Nabi Muhammad SAW di dalam pakaiannya ini beliau memilih yang seperti apa? Dikatakan Nabi Muhammad itu seumur hidupnya, Bu, seumur hidupnya punya gamis itu 1. Bukan 1 gamis dipakai sepanjang usianya, enggak. Tapi beliau enggak pernah punya gamis lebih dari 1. Intinya apa? Ketika beliau beli gamis baru, yang satunya disedekahkan atau dapat sedekah, karena
Rasulullah banyak yang ngasih hadiah, banyak yang ngasih sedekah, banyak yang ngasih sesuatu kepada beliau. Beliau melihat sekali waktu pernah dapat hadiah gamis 5. Nggih, 5-5-nya langsung disedekahkan kepada orang lain. Kalaupun beliau menyisakan sesuatu, yang beliau sisakan itu adalah yang dipakai. Jadi katanya sampai dikatakan kaumun, dan itu akhlaknya Nabi dan orang-orang yang ada di sekitarannya Nabi. Satu golongan manusia, satu kaum, ketika mereka masuk ke dalam rumah mereka, gamis yang mereka kenakan ini mereka lepaskan, setelah itu dicuci, setelah itu dipepe, sesuk digahin neh. Besok dipakai lagi. Jadi seumur hidupnya Rasulullah itu nggak pernah punya 2 pasang gamis, nggak pernah. Punya sandal 2 setel, nggak pernah. Jangan delok, nanti pulang dilihat koleksi sandalnya berapa. Koleksi sandal tinggi kondangan dewe, tinggi olahraga dewe, tinggi jogging dewe, tinggi neng masjid dewe, tinggi yasinan dewe, modelnya dewe. Nabi Muhammad itu seumur hidupnya nggak pernah punya sandal 2 pasang, itu nggak pernah. Sandalnya ya 1, gamisnya ya 1, sarungnya ya 1, ridanya ya 1, imamahnya ya 1. Semuanya 1. Itu Nabi Muhammad SAW. Meskipun misalkan kita itu nggak mampu, Bu, untuk nirukan ini katanya Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Karena beliau itu ketika mengucap bukan cuma jadi ucapan aja, tapi dipraktekkan dulu di dalam dirinya. Katanya Nabi, min husni islamil mar'i, termasuk kebaikan Islamnya seseorang, tarkuhu ma la ya'ni, dia akan meninggalkan segala sesuatu yang berlebihan. Pakaian yang berlebihan ditinggalkan, makanan yang berlebihan ditinggalkan, minuman yang berlebihan ditinggalkan, tempat tinggal yang berlebihan ditinggalkan. Bahkan sampai katanya Nabi, beliau berpesan kepada para sahabat, mangkana, barang siapa yang dia naik kendaraan, kok ada tempat lebih di kendaraannya, kok ada tempat lebih di kendaraan, maka sedekahkan tempat tersebut kepada orang lain untuk biar ini ada manfaatnya. Kayak kalau saya mau ngasih contoh, misalkan jenengan berangkat ngaji ini naik motor dewean, naik motor sendirian, belakang ini kosong, jenengan ingat, oh ibu majelis Al-Wasilah ini ada loh yang rumahnya sejalan sama saya dan dia nggak punya motor, tak barengane ae lah. Zaman dulu belum ada HP, Bu, belum ada WhatsApp, belum ada SMS. Kalau jenengan sekarang mau sedekah tempat itu gampang sekali. Jenengan WA, Bu, saya nanti hari Senin jenengan hadir apa ndak ke Al-Wasilah? Jenengan kan ndak punya motor, tak barengi apa piye? Ben ndak usah diterni bojone, nanti berangkat bareng pulang juga bareng. Sedekah tempat itu loh, Bu, dianjurkan sama Nabi Muhammad SAW. Sedekah dohr, kalau zaman dulu itu katanya barang siapa yang manzadahu dohrun, barang siapa yang punya kelebihan tempat, barang siapa yang punya kelebihan harta, barang siapa yang punya kelebihan bekal, barang siapa yang memiliki kelebihan di dalam perkara tersebut, silahkan sedekahkan kepada orang lain sehingga orang lain ini bisa mendapatkan keberkahan dari apa yang berlebih dari dirinya. Jadi sekedar tempat nebeng, kalau yang berangkat naik mobil, oh ada 3 tempat kosong, tak barengane, tak ampirane ibu iki, tak ampirane ibu iki, tak ampirane ibu iki, tak ampirane di situ. Jadi apa? Ndak mubazir ini tadi. Seperti yang dikatakan sama Allah, innal mubadzirin kana min ikhwanis syayatin. Orang yang berlebihan memubadzirkan segala sesuatu itu koncone setan. Walaupun ini enggak terlalu mubadzir yang gimana-gimana, enggak ada yang kita buang di dalam perkara tersebut, tapi Nabi Muhammad dengan kepribadiannya, dengan keluhuran akhlaknya memotivasi kita untuk nginget bahwasanya yang semacam ini pun adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang punya ilmu berbagi ilmu, yang punya harta berbagi harta, yang punya jasa berbagi jasa. Nah itu semuanya, makanya nggak ada orang di akhirat nanti itu, nggak akan punya kesempatan untuk ngasih alasan kepada Allah Ta'ala. Karena semua
Karena dari kita dikasih porsi ibadah itu sama Allah Ta'ala. Waktu sama-sama dikasih 24 jam. Nafas setiap hari kita dikasih sama. Kesempatan untuk ibadah itu bertebaran. Gak kudu sedekah, gak kudu duit. Sedekah gak harus makanan. Sedekah gak harus sesuatu yang besar-besar semacam itu. Enggak. Kita mikir untuk melakukan baik itu aja loh sudah sedekah. Keinginan untuk niat baik itu aja loh sudah sedekah. Nah, seperti yang sering saya ceritakan zamannya Nabi Allah Musa, ada satu orang kerentek tok di dalam hatinya, ya Allah, kalau saya punya duit sak gunung ini tak sedekahkan semuanya. Tak sedekahkan semuanya harta saya. Kalau saya nggak punya duit segunung itu nggak punya, tapi punya niat yang baik. Punya niat yang baik. Begitu pulang ke rumah, Allah Ta'ala ngutus malaikat Jibril untuk datangi Nabi Allah Musa. Wahai Musa, datangi orang tersebut, katakan kepada dia, innallaha qad qabila lahu sadaqatah. Allah Ta'ala sudah nerima sedekahnya dia. Berarti apa? Ngangen sedekah loh Bu, dapat pahala. Jenengan ngelihat ada orang enak, ya Allah, kok bejomen wong kuwi bisa bangun masjid. Ya Allah, kalau saya punya harta, saya juga bakalan bangun masjid. Dapat pahalanya bangun masjid. Ngelihat ada orang berangkat umrah, berangkat haji, ya Allah, aku kalau punya duit, aku bakalan haji juga, ya Allah, umrah juga, ya Allah. Sudah dapat pahalanya. Sudah dapat pahalanya. Berarti apa? Kita itu bisa panen pahala meskipun nggak bermodal apa-apa. Modalnya takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi min mubahati dunia, dari perkara mubah dunia ini kita juga perlu sabar di dalamnya. Wa yahsulu kamalu sabr anha bikafin nafs batinan 'anit tafkir fiha wal maili ilaiha. Caranya gimana? Kalau kita mau sabar di dalam perkara yang mubah ini, caranya kita gimana? Kamu akan mendapatkan kesempurnaan kesabaran di dalamnya dengan cara menahan hawa nafsu secara batin, anit tafkir fiha wal mail ilaiha, untuk memikirkan perkara-perkara mubah tersebut dan berangan-angan di dalamnya. Makanya dikatakan, Nabi Muhammad mengatakan tulul amal, termasuk sesuatu yang bikin seseorang ini bakalan celaka adalah ketika dia itu punya tulul amal. Tulul amal ini apa? Ngangan-ngangan perkara mubah. Berangan-angan di dalam perkara mubah, tapi angan-angannya ini bukan di dalam ketakwaan, tapi di dalam sesuatu yang lainnya, di dalam perkara yang lainnya. Nah, ini ngerusak sekali, ngerusak sekali. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, jangan ngelihat nikmatnya orang lain itu tentang sesuatu yang dia nikmati, jangan. Karena ketika kita terbiasa melihat nikmatnya orang lain, kita nggak akan pernah bisa qanaah. Delok motore uang, jenengan punya motor, jenengan punya motor biasa, motor yang jenengan pakai kemana-mana, ke pasar ini itu dan lain sebagainya. Suatu hari jenengan datang ke pameran motor-motor gede-gede, yang harganya puluhan juta, harganya ratusan juta, ngelihat merek iki, enek merek iki, enek merek iki, enek merek iki. Setelah itu pulang numpak motor yang jenengan sing kutuk niku. Neng ati pripun? Motor opo iki? Koyok resek malian. Kayak enggak ada harganya, kok jelek banget motor saya ini. Kenapa? Yang salah bukan motornya, Bu. Yang salah pikirannya kita karena melihat berbagai macam bentuknya min mubahatid dunia, dari perkara-perkara yang memang diperbolehkan sama Allah Ta'ala untuk kita nikmati dari perkara dunia. Kalau kita memang punya rezeki di dalamnya, kalau kita nggak dikasih rezeki sama Allah Ta'ala di dalam perkara tersebut, nggak usah ndelok ribet. Makanya orang zaman sekarang ini banyak yang stres, banyak yang depresi, banyak yang pikirannya itu semacam-macam, sakit mental lah, kena mental dan lain sebagainya. Sebenarnya bukan depresi, bukan stres dan lain sebagainya, tapi karena dia terlalu banyak mengambil informasi dari kehidupannya orang lain, sehingga apa? Sehingga nggak punya rasa syukur dengan kehidupannya sendiri.
omahe dibandingne karo omahe tanggane malih ngenes. Omahe dibandingkan sama rumahnya artis sana, artis sini, pemain bola sana, atlet ini. Malah dulu yang kita masuk rumah itu kayak rumah saya luas sekali. Malah rumahku kok cukup banget ya. Kenapa? Bukan salah rumahnya, tapi salah pikiran kita yang bandingkan kehidupan kita dengan kehidupannya orang lain. Dengan kehidupannya orang lain. Makanya nggak usah terlalu banyak melihat, nggak usah terlalu banyak dengar, nggak usah terlalu banyak nyari informasi tentang kehidupannya orang lain, karena di situ memicu namanya tulul amal, micu seseorang untuk berpikir, bandingkan kenikmatan yang ada di dalam diri kita dengan kenikmatannya orang lain, sehingga nggak punya sabar di dalamnya, yang pada akhirnya bikin kita sengsara dengan sendirinya. Karena dikatakan, para ulama mengatakan as-sa'adah, yang namanya kebahagiaan hidup, yang namanya kebahagiaan hidup itu akan didapat oleh seseorang yang memiliki rasa nerimo, yang punya rasa qanaah di dalamnya. Walaupun dia itu hidup di puncak kemiskinan sekalipun, masih ndak duwe opo-opo, tapi kalau dia itu orangnya qanaah, dia akan mendapatkan kebahagiaannya hidup. Tapi kalau orang sudah nggak punya qanaah, nggak punya rasa nerimo di dalam hatinya, meskipun dia hidup menjadi manusia paling kaya sekalipun, nggak akan pernah menemukan kebahagiaan. Ndak iso seneng wong ndak nerimo niku ndak bisa gembira. Pernah ada satu kisah, raja, dikatakan ada satu raja tinggal di dalam istana, duwe kasur panjangnya sekian meter, di pintu rumah, di pintu kamarnya ada satpamnya, nanti di pintu kedua ada satpamnya, bagian bawakan minum sendiri, bagian bawakan makanan sendiri, bagian pokoknya pembantunya ratusan di dalam istana tersebut, bagian ngelap anaknya, bagian nyisir rambutnya dewe, gane kelambi dewe, gane sepatu dewe, dan lain sebagainya. Tapi dikatakan raja ini tadi, kalau mau tidur harus minum obat dulu baru bisa tidur. Jadi mau tidur ini harus minum obat dulu baru bisa tidur. Nah, dikatakan pas siang-siang, pas sekitar jam 8, jam 9-an, dia itu ngelihat di jendelanya, dari buka jendela kamarnya dia, terus ngelihat, ada gembel bu, ada orang biasa, bukan bawa tas tapi bawa kis, bawa kantong kresek, sama nyanyi-nyanyi, duduk di bawah pohon, dibuka kreseknya, dia minum, ternyata ada air minum botolan kita, air putih, minum dia dari air itu tadi. Setelah itu makan roti, dicuel rotinya, dimakan separuhnya lagi ditaruh di kantong itu, separuhnya lagi dimakan sama dia sambil nyanyi. Rajanya ini dengar nyanyiannya, tapi nggak tahu persis apa yang diucapkan sama orang tersebut. Pokoknya nyanyi. Setelah nyanyi, habis makan, habis minum, bersiul-siul dia di bawah pohon, ngeletak turun. Ngeletak di bawah pohon itu tidur. Nggak pakai bantal, nggak pakai guling, nggak pakai selimut, nggak pakai kasur, dan tidur di atas tanah, tidur aja dia. Kata rajanya, "Wih, mau coba yo deh. Kok iso turu penak banget. Nyenyak, ngorok-ngorok, suaranya kedengeran sampai sini." Dia ini baca apa kok bisa senyenyak itu tidurnya? Maka rajanya bilang sama ajudannya yang di depan pintu, "Kamu pergi ke tempatnya laki-laki yang ada di bawah pohon itu. Nanti kalau dia kebangun, suruh masuk ke istana saya. Saya ada perlu sama dia. Saya ada perlu sama dia." Maka dikatakan si ajudannya ini langsung pergi, diparani, dinteni, ditunggoni sama laki-laki tersebut, sama bodyguardnya raja ini tadi, nungguin sampai bangun. Ketika dia bangun ditanya, "Kamu ini siapa?" "Oh, aku orang biasa, aku lagi jalan-jalan aja, rumahku nggak di sini, rumahku jauh di sana." "Saya ini utusannya raja yang tinggalnya di istana yang ini." Katanya raja, dia kalau kamu
bangun saya disuruh bawa kamu ke istana. Nggih, lahu hajatun ilaih. Dia punya hajat kepadamu. Dia butuh untuk ngobrol sama dirimu. Nggih. Katanya si orang ini tadi, oh raja butuh sama saya, tapi saya nggak butuh sama raja. Nggih. Raja pengen ketemu saya nggak pengen ketemu sama raja. Nggih. Dia pengen ngobrol sama saya lagi nggak pengen ngobrol sama siapa-siapa. Nggih. Loh, tapi gimana ini saya dibutuh kalau kamu nggak berangkat nanti saya yang dihukum sama raja. Oke, kalau saya nggak berhasil bawa kamu ke istana nanti saya yang bakalan dihukum sama raja tersebut. Oh gitu. Oh kalau gitu saya mau datang ke istananya raja bukan karena saya pengen ketemu sama raja, tapi karena saya pengen bantuin kamu biar nggak kena hukuman dari raja. Oke, jangan bayangkan. Orang yang punya harga diri meskipun fi aqsa al-faqr, meskipun dia ada di kefakiran yang paling puncak, tapi ketika punya keimanan kepada Allah Ta'ala, gak butuh sama raja sekalipun dia gak butuh. Akhirnya pergi masuk ke istananya raja. Sama rajanya dicepakne makanan sak meja, minuman sak meja, prasmanan dia mau makan daging kah, ayam kah, telur ini itu dan lain sebagainya dicepakne semuanya sama rajanya. Begitu dia masuk rajanya bilang, "Pak, makan dulu silahkan, ini ada makanan ini." Apa jawabannya orang tersebut? "Saya tadi sudah makan. Perut saya kenyang, saya sudah makan." Yaudah, nyicipi minum. Saya juga sudah minum, alhamdulillah saya lagi nggak haus. Saya nggak haus, saya nggak lapar, saya tadi sudah makan, saya tadi sudah minum, dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Heran rajanya, kok enek wong aneh. Coba kita dipanggil raja, nggak usah rojo lah saiki, Pak Presiden, nggak usah presiden, bupati atau bu lurah atau bu camat ditawarin makan di rumahnya beliau ini, kira-kira jenengan ngomong ini ndak nolak saja, ndak nolak, diundang makan kok nolak. Ini orang nggak punya apa-apa loh Bu, nggak punya tempat tinggal, mungkin bahkan nggak punya pekerjaan, pengangguran. Pengangguran bisa nolak tawarannya raja. Saya tadi sudah makan, tadi saya sudah minum. Saya sudah makan, saya sudah minum. Setelah itu rajanya heran. Terus piye iki? Berarti gimana? Kita langsung aja. Ya, jenengan katanya butuh ngobrol sama saya, ya sudah. Kalau kita memang butuh ngobrol, nanti saya jawabi apa yang jenengan dan tahu. Sekali lagi loh raja, saya datang ke sini, saya masuk ke istananya jenengan bukan karena saya pengen masuk, bukan karena saya pengen makan ataupun minum, tapi saya kesian sama pembantunya jenengan ini. Kalau sampai dia nggak bawa saya ke sini, dia nanti katanya dihukum sama raja. Ya udah, kalau raja butuh ngomong sama saya silahkan ngomong. Rajanya nanya, kamu itu loh tadi di bawah pohon itu nyanyi-nyanyi apa? Kok setelah nyanyi-nyanyi iso langsung tidur? Barangkali saya bisa pakai resepnya buat saya tidur juga. Saya ini setiap malam nggak bisa tidur, harus minum obat dulu baru tidur. Katanya si orang ini tadi, apa ya? Saya nggak punya trik apa-apa. Saya tadi cuman rengeng-rengeng ngomong biasa. Apa yang kamu ucapkan? Katanya beliau, ma'un wa khubzun wa dhillun hadza na'imun ajallu. Katanya dia, ada roti saya punya, ada air saya punya, ada tempat yang ngelindungin saya dari panas saya punya. Hadza na'imun ajallu. Ini adalah nikmat yang besar sekali. Jahattu nikmata rabbi in kuntu ana muqillu. Saya sangat enggak tahu diri di hadapan Allah Ta'ala kalau sampai nganggep diri ini enggak punya apa-apa. Saya punya makan yang bisa saya makan, saya punya minum yang bisa saya minum, saya punya tempat untuk saya bernaung, sekedar merehatkan diri saya. Ini semuanya nikmat yang besar. Kurang ajar saya sama Allah Ta'ala kalau sampai bilang diri ini orang miskin, diri ini orang gak punya apa-apa. Jadi rengeng-rengeng ini ma'un wa khubzun wa dhillun hadza na'imun ajallu jahattu nikmata rabbi in kuntu ana muqim. Itu yang saya ucapkan berkali-kali sampai saya tidur. Katanya
katanya rajanya, nanti tak coba ya, nanti tak coba, barangkali saya kalau baca itu saya juga bisa tidur. Katanya si orang fakir ini, nggak akan bisa raja, nggak akan bisa. Kamu sama saya posisinya nggak sama. Yang salah bukan istanamu, yang salah bukan kasurmu, yang salah bukan penjagamu, yang salah bukan ini semuanya, tapi yang salah adalah rasa di dalam hatimu yang nggak punya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu mikirmu sing kenemenan, kamu kan kamu nggak bisa tidur kan takut hartamu hilang. Kamu kan nggak bisa tidur kan takut emasmu hilang. Kamu kan nggak bisa tidur ketakutan nanti masa depanku gimana, nanti yang terjadi setelah aku gimana, istilahnya kepemimpinan yang sekarang ini ada di dalam diriku nanti kalau direbut orang lain. Kamu kan mikir-mikir tentang hal itu yang bikin kamu nggak tidur. Rasa syukur di dalam hatimu yang nggak ada sama sekali yang membuat kamu sampai punya penyakit yang semacam orang kalau hatinya tenang, nggak mikir apa-apa, ngibah, pokoknya urip ibadah, punya uang yang penting bisa buat ibadah, punya pakaian yang penting bisa buat ibadah. Jangan bayangkan, jenengan sama orang ini tadi istilahnya duwe-duian sopo kira-kira. Duit-duitan jenengan saya yakin. Tapi syukurnya kepada Allah Ta'ala yang tingkat tinggi yang membuat dia punya kebahagiaan di atas muka bumi ini. Tapi orang mau punya harta sebanyak apapun, kalau nggak punya rasa qanaah, maka nggak akan pernah merasakan nikmatnya hidup sama sekali. Jadi ani tafkir biha wal mail ilaiha wa dhahiran bi kafihan talabiha ta'rij 'alaiha. Secara batin itu tadi. Caranya kita untuk meninggalkan perkara-perkara mubah ini tadi, biar hati kita tenang ini, yaitu jangan terlalu melihat nikmat yang ada di dalam diri orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengatakan wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Katanya Allah Ta'ala, janganlah kamu itu matanya jelalatan melihat nikmatnya orang lain yang kamu nggak ngerti. Allah Ta'ala itu meletakkan harta itu di dalam diri orang-orang tersebut juga sebagai bentuk ujian dari Allah Ta'ala. Orang miskin ujiannya sabar, orang kaya ujiannya syukur. Kalau orang dijadikan orang kaya raya tapi nggak punya syukur, nggak punya iman, nggak usah dimereni, Bu. Nggak usah dimereni. Jenengan meri sama orang kaya itu nggak apa-apa. Tapi merinya bukan meri ke dunianya dia untuk bisa kita miliki, enggak, tapi dunianya mereka agar bisa jadi wasilah kita dapat ridhonya Allah Ta'ala. Ya Allah, nek duitku akeh aku sedekahku yo akeh ya Allah. Ya Allah, kalau uangku banyak tak bantu itu pondok-pondok, pesantren, masjid-masjid, musola dan lain sebagainya. Jadi ngiri sama nikmatnya orang, tapi bukan untuk dinikmati, tapi untuk jadi wasilahnya kita dapat ridhonya Allah Ta'ala. Nah, sedangkan dohirnya gimana? Wadhahiran bikafi'an talabi wa ta'rij 'alaiha. Nah, secara dohirnya kita batasi di dalam kita batasi kenikmatan-kenikmatan tersebut untuk tidak terlalu kita terbuai dengan perkara tersebut. Baju dibatasi, Bu. Kalau nggak dibatasi, sampai jenengan punya lemari satu nggak cukup tuku lemari neh, nggak cukup neh tuku lemari neh, nggak cukup neh tuku lemari neh, nggak cukup neh. Habis umur kita mek koleksi jilbab, koleksi kelambi, sing senengane sepatu, koleksi sepatu, sing senengane perangko, koleksi perangko. Sik jaman apa modal koleksi perangko? Kayaknya enggak bisa. Sing senengane kipas, koleksi kipas. Jadi segala sesuatu yang kita miliki itu harus ada batasannya. Biar apa? Biar kita nggak terlena dengan perkara tersebut dan nggak habis usia kita di dalam merawat perkara-perkara tersebut. Oh, keluarga saya butuh kemana-mana, saya punya duit buat beli mobil, saya punya duit buat beli mobil. Nah, ini orang rumah ini anggotanya ada 4 orang, ya sudah beli mobil 1. Nanti anggota keluarganya tambah lagi, misalkan ada rezeki lagi beli
beli mobil yang lebih besar lagi. Nah, jadi disesuaikan sama kebutuhan kita. Tuku panci, wis duwe panci tuku panci. Anak SMA metu anyar neh, tuku neh. Anak anyar neh, tuku neh. Sak lemari isine panci kabeh. Piring nggih ngoten, gelas nggih ngoten. Nah, ini kerjaannya siapa? Nah, apa nggak tahu kalau semua yang barang yang kita miliki itu semuanya nanti ada hisabnya. Diteko ibu sama Allah Ta'ala, kamu beli panci pakai duit apa? Halal opo enggak? Bermono butuh tenan opo enggak? Digawe opo wae? Nggih, setiap hari panci yang ini pernah dipakai apa aja? Panci yang ini pernah dipakai apa aja? Itu semuanya nanti ditanya sama Allah Ta'ala. Nggih, lek jenengan beli terus nganggur niki anyar langsung mlebu lemari sampai saya mati nggak pernah dipakai Gusti. Nggih. Ditanya sama Allah, kenapa enggak kamu kasihkan orang yang nggak punya panci? Nggih. Jadi jadi ini dikafi ya katanya Imam Habib Abdullah bin wadhahiran bikafihan talabiha. Jadi untuk didik diri kita biar punya sabar di dalam syahwat kita, di dalam perkara mubah sekalipun kita harus punya batasan di dalam. Sak cukupnya. Kayak Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu begitu nikah baru bangun rumah lagi. Nikah lagi baru bangun rumah lagi. Enggak terus beliau bangun sak tak nggo bangun rumah kamarnya sing akeh pisan kok rapi garek mlebu. Enggak. Nggih. Jadi beliau butuh kamar baru untuk istrinya atau rumah baru dibangun. Nggih. Pintunya secukupnya, atap rumahnya secukupnya. Nggih. Rasulullah itu atap rumahnya kalau berdiri beliau kayak gini, nyampe buka atap. Enggak kayak kita tidur nih, bennya apa? Yo ben enggak rohnya apa kok tidurnya. Nggih, manusia ini. Nggih. Jadi yang cukup, nggih, yang cukup semuanya yang cukup. Nggih, bikafian kalau wa ta'rij 'alaiha. Karena itu kalau orang semua pengen beli apa dituruti, pengen beli apa dituruti, selain akhirnya kita boros di dalam perkara tersebut, ini yang bikin berapapun pendapatan seseorang dia merasa enggak cukup, karena perkara ini, bukan di masalah pendapatannya enggak, tapi karena keinginannya dia yang berlebihan sehingga berapapun yang dia miliki dia tidak merasa cukup. Wa yab'ats 'ala hadza sabr 'ala ilmin bima fi talabi syahawat wa tanawuliha min asy-syughul 'anillah wa an ibadatihi. Dan yang memotivasi kita untuk punya kesabaran di dalam hal ini adalah keilmuan kita untuk mengetahui bahwasanya ketika seseorang itu nuruti segala syahwatnya, itu akan menyibukkan dirinya dari peribadatan kepada Allah. Nggih, sing koleksine klambi yo panggah apa namanya? Klambi sing iki oleh diunggah ngene, sing iki aja sampai protol motor-motone, sing iki dipilih terus ditotos kuning abang hijau di nanti berantakan ditotone. Jangan bayangkan kalau itu noto-notonya jangan dipakai pikiran subhanallah dan dipirang dikir. Kalau dipakai baca Al-Quran, berapa banyak Al-Quran yang kita baca. Nah, tapi kalau kita habiskan hidup kita di dalam perkara semacam itu, entek umur kita untuk notoni hal-hal yang gak ada pentingnya untuk ditoto itu tadi. Jadi makanya Nabi Muhammad ngambil segalanya itu, walaupun kita nggak bisa nirukan Rasulullah seperti itu, seumur hidupnya nggak pernah punya kendaraan lebih dari satu, nggak pernah punya sandal lebih dari satu, nggak pernah punya baju besi lebih dari satu, nggak pernah pakaian gamisnya semuanya satu karena beliau nggak mau disibukkan dengan perkara-perkara semacam, sehingga ibadahnya full. Ibadahnya Nabi Muhammad itu paling banyak. Wa min at-ta'arud lil wuqu' fi syubhat wal muharramat wa min hijanil hadas 'ala dunya wa hubbul baqa' fiha wa tamattu bi syahawatiha. Dan itu juga yang bikin seseorang ini keluar di dalam dirinya rasa hati siki kena tak nikmati sampai kapanpun. Ini bisa akan selama-lamanya jadi milik saya. Sehingga apa? Sehingga betah hidup di dunia, takut hidup di akhirat. Sehingga senang hidup di dunia, takut sama alam kubur. Sehingga dia betah hidup di dunia, takut sama kematian. Takut sama kematian. Kenapa? Karena banyaknya dunia yang dia miliki. Karena banyaknya dunia. Tapi kalau para orang-orang baik atau orang-orang solihin terdahulu, mereka ngambil dunia itu secukupnya. Kenapa? Karena mereka tahu persis
otomatis dunia ini cuman tempat lil murur, nggih. Cuman untuk nyebrang aja. Kayak jenengan di rest area itu, jalan kalau perjalanan mau ke Surabaya, mampir rest area, ngapain jenengan di rest area? Oh lapar saya saja di rest area, mau beli makanan seberapa? Sak porsi, minum sak gelas, Ada yang mampir rest area tuku sego 10, atau 10 porsi, dibawa nanti wong ini loh kita cuman mampir aja, mampir ngambil secukupnya dari tempat tersebut untuk melanjutkan perjalanan kita. Nah kita hidup di dunia juga seperti cuman murur, cuman lewat aja, nanti kita akan mempertanggungjawabkan semuanya di akhiratnya Allah. Tapi kalau orang terlalu menikmati dunia, yang ada dia akan disibukkan dengan dunia, lupa dengan perkara akhirat. Waqala Abu Sulaiman Ad-Darani, dikatakan oleh salah satu ulama Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah taala, tarku syahwatin wahidah anfa'dil qalb min ibadati sana. Katanya beliau, ninggalkan satu macam syahwat, kita ninggalkan satu bentuk syahwat kita, itu pahalanya lebih besar dibandingkan ibadah setahun. Itu lebih bermanfaat ketimbang kita itu beribadah selama setahun. Ibadah selama setahun itu apa? Sholat sepanjang malam dalam 1 tahun, puasa sepanjang hari dalam setahun. Itu kita ninggalin, wah aku milik jilbab iki, sudah usah jilbabku neng omah wis akeh. Itu kita ndak nuruti satu jenis keinginan kita dari perkara dunia, itu pahalanya lebih besar daripada ibadah setahun. Wa man admana as-sabr 'ala syahwat akramahu Allah bi ikhraji hubbiha min qalbi hatta yasir qawluhu kama qala ba'dul 'arifin. Dan orang kalau terbiasa ninggalin berbagai macam syahwatnya, sedikit demi sedikit, lama kelamaan Allah Ta'ala akan mengeluarkan dari diri hamba tersebut rasa cinta kepada dunia. Akhirnya terbiasa, nggak menikmati dunia itu terbiasa. Terbiasa untuk nganggep segala sesuatu itu biasa. Ngelihat orang naik mobil bagus, biasa, paling yo ngono-ngono ae. Kelihatan ada orang naik motor bagus, kok paling numpak motor wis ngono-ngono ae. Podo naik Alphard sama naik Elf rasane podo. Podo napa mboten? Nah, berarti apa? Berarti saya butuh ini belajar ini, butuh ini ditahrif langsung, ya beda Ustazah, wong numpak Alphard mek wong papat, numpak Elf wong 20. Beda Ustazah. Jadi kalau seseorang terbiasa menolak perkara dunia, Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba tersebut sedikit demi sedikit cintanya sama dunia itu dicabut. Sehingga apa? Biasa melihat orang mau dia duduk di mana sama duduk di mana biasa. Naik apa dengan naik apa biasa. Lodeh karo rendang rasane podo. Tewel karo daging rasane podo. Podo napa mboten? Sing kita, sing kita. Jangan pilih daging napa tewel. Tewel. Lindrang bisa. Nah, jadi ini nanti lama-kelamaan seperti ini para arif billah, orang-orang hatta yasir qauluhu kama qala ba'dul arifin, sehingga hatinya bisa mengucapkan seperti ucapannya para arif billah, orang-orang yang kenal sama Allah Ta'ala, ashtahi an ashtahiya li'atruka ma ashtahi fala ajid ma ashtahi billah fala ajid ma ashtahi. Katanya mereka orang-orang arif billah ini, saya ingin agar saya ini punya keinginan untuk meninggalkan setiap keinginan sehingga rasa hati saya enggak memiliki keinginan sama sekali. Saya pengen mencapai satu derajat keadaan hati di mana hati ini enggak punya keinginan apapun di dalam perkara dunia, sehingga enggak punya target macam-macam di dalam perkara dunia. Apa yang ada dinikmati, apa yang ada dipakai, apa yang ada disyukuri, enggak menginginkan apapun di dalam kehidupan ini. Keinginannya hanya nyari ridhonya Allah, nyari pahala di setiap kesempatan hidup.
Nah, ini hatinya para arifin billah. Hatinya orang-orang yang kenal sama Allah Ta'ala, orang-orang yang dapat kenikmatan di dalam imannya, dapat kenikmatan di dalam Islamnya, sehingga mereka menjadi hamba-hamba paling mulia di atas muka bumi. Mungkin kita dikasih sama Allah Ta'ala hati yang semacam ini, dikasih sama Allah Ta'ala kenikmatan seperti yang dinikmati sama orang-orang baik, sama orang-orang soleh, sama para syuhada, para siddiqin, dan orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan mungkin kita, orang tua kita, anak cucu kita, semua orang yang kita sayangi dijadikan sama Allah Ta'ala mereka dijadikan sama Allah Ta'ala orang-orang yang iman dan Islamnya itu selalu naik, iman dan Islamnya itu selalu bertambah, Islam dan imannya itu selalu diberikan kenikmatan sama Allah Ta'ala untuk bisa menikmati kenikmatan tersebut. Dan semoga kita, orang tua kita, anak cucu kita, semua orang yang kita sayangi dijauhkan sama Allah Ta'ala dari fitnahnya zaman, dijauhkan sama Allah Ta'ala dari setiap keburukan secara zahir ataupun secara batin, di dalam perkara dunianya ataupun di dalam perkara akhiratnya. Mungkin semuanya dikasih sama Allah Ta'ala kebaikan dunia sampai akhirat nanti. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah.